Bayangkan Anda terbangun pada pagi hari. Saat mencoba berdiri, kaki Anda terasa seperti agar-agar, gemetar tanpa kendali. Tangan Anda bergetar ketika meraih segelas air. Dada Anda berdegup kencang, muncul rasa panik yang tak bisa dijelaskan. Anda bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan tubuh Anda? Apa yang mungkin tidak Anda sadari adalah bahwa penyebab sebenarnya dari kelemahan ini sudah bekerja diam-diam di dalam tubuh Anda, bahkan saat Anda membaca kata-kata ini. Perlahan, kekuatan Anda dicuri tanpa peringatan apapun. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda-tanda khusus. Hingga suatu hari, Anda terkejut saat mendapati diri Anda sulit bangkit dari kursi atau kehilangan keseimbangan hanya karena menaiki tangga. Tahukah Anda, setelah usia 50 tahun, tubuh kita mulai menghancurkan jaringan otot sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Kondisi ini memiliki nama, sarkopenia. Penyakit ini bukan sekadar bagian dari proses penuaan. Sarkopenia adalah pencuri kekuatan yang diam-diam merampas kemampuan kita untuk bergerak, berdiri tegak, bahkan menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Organisasi Kesehatan Dunia kini mengakui sarkopenia sebagai penyakit serius. Data dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa setelah usia 10 tahun, kita bisa kehilangan hingga 33% massa otot meskipun merasa sehat dan makan dengan baik. Lebih buruk lagi, bagi banyak orang, proses kehilangan otot ini sudah dimulai sejak usia 50-an. Artinya, Anda bisa mengalami kelemahan tanpa menyadarinya hingga tiba-tiba Anda merasa tubuh Anda bukan milik Anda sendiri. Mungkin Anda pernah merasakannya, terbangun dengan rasa lelah meskipun tidur cukup, kesulitan bangkit dari sofa, atau merasa goyah saat berjalan menuruni tangga. Banyak orang menganggap ini hanya tanda penuaan biasa, tapi kenyataannya, ini adalah sidik jari sarkopenia yang merenggut kebebasan Anda sedikit demi sedikit. Tapi, ada kabar baik, kehilangan otot bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Penelitian terbaru membuktikan bahwa Anda masih bisa membangun kembali kekuatan otot Anda, bahkan jika Anda sudah berusia di atas 80 tahun. Bahkan, dalam sebuah studi, 91% peserta berusia lebih dari 10 tahun berhasil mendapatkan kembali massa otot mereka hanya dalam waktu 6 minggu, hanya dengan mengatur pola makan mereka. Hari ini, saya akan membagikan kepada Anda 9 jenis makanan luar biasa yang terbukti mampu melawan sarkopenia. Bukan hanya sekadar menjaga otot tetap kuat, tapi membantu membangun kembali otot yang hilang dan mengembalikan kemandirian hidup Anda. Dan yang paling mengejutkan, makanan-makanan ini bukanlah obat mahal atau suplemen ajaib, melainkan bahan-bahan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Jangan pernah menunggu hingga Anda benar-benar kehilangan kemampuan untuk berdiri atau berjalan. Marilah melindungi otot Anda sekarang, karena masa depan kekuatan dan kebebasan Anda ada di tangan Anda sendiri. Di video ini, Anda akan mengetahui apa saja makanan penyelamat otot yang wajib Anda konsumsi jika Anda ingin tetap kuat, bugar, dan mandiri meskipun usia terus bertambah. Bahkan ada satu makanan yang selama ini jarang dibicarakan, tapi terbukti menjadi pengubah permainan dalam melawan kehilangan otot. Siap untuk mengungkap rahasia ini? Mari kita mulai perjalanan melawan sarkopenia bersama-sama. Bayangkan Anda memiliki tubuh yang tampak sehat. Anda makan cukup, tidak merasa sakit, bahkan masih mampu beraktivitas sehari-hari. Namun, tanpa Anda sadari, tubuh Anda perlahan-lahan kehilangan salah satu aset terpenting dalam hidup, massa otot. Inilah yang disebut sarkopenia. Kata ini mungkin asing di telinga banyak orang, tapi dampaknya sangat nyata dan serius. Sarkopenia adalah kondisi medis di mana terjadi penurunan massa otot, kekuatan otot, dan fungsi fisik seiring bertambahnya usia. Dan hal ini bukan sekadar tanda penuaan biasa. Sarkopenia bekerja diam-diam, tidak seperti penyakit lain yang muncul dengan rasa sakit, demam, atau peradangan yang kentara. Sarkopenia bergerak dalam bayangan. Hari demi hari, sedikit
sedikit demi sedikit otot Anda menyusut, membuat Anda semakin sulit melakukan hal-hal sederhana seperti bangun dari kursi, menaiki tangga, atau sekadar berjalan dengan stabil. Organisasi Kesehatan Dunia ini resmi mengakui sarkopenia sebagai penyakit yang berdampak besar terhadap kualitas hidup jutaan orang di dunia. Tidak hanya karena mengurangi kekuatan fisik, tetapi juga karena meningkatkan risiko jantung, patah tulang, kehilangan kemandirian, bahkan kematian dini. Statistiknya mengejutkan. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa setelah usia 20 tahun, seseorang bisa kehilangan hingga 33% massa otot. Dan yang lebih mengkhawatirkan, bagi banyak orang, proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak usia 20-an. Artinya, seseorang bisa mulai kehilangan otot bahkan ketika mereka merasa sehat dan tidak mengalami gejala apapun. Mari kita lihat beberapa gejala awal sarkopenia yang sering dianggap sepele. Bangun tidur dengan rasa lelah meskipun tidur cukup. Kesulitan bangkit dari sofa atau tempat tidur. Merasa goyah saat menuruni tangga. Kehilangan keseimbangan lebih sering dari biasanya. Otot terasa lemah, terutama di paha dan lengan. Banyak orang mengira, ini hanya tanda penuaan biasa. Tapi itu tidak benar. Penuaan memang membawa perubahan pada tubuh kita. Namun, sarkopenia adalah proses yang jauh lebih destruktif. Tanpa intervensi, sarkopenia dapat berkembang menjadi kondisi yang sangat serius, membuat seseorang kehilangan kemandirian, membutuhkan kursi roda, atau bahkan tempat tidur. Selain melemahkan otot, sarkopenia juga berdampak pada kesehatan mental. Kehilangan kemampuan fisik membuat banyak orang merasa minder, depresi, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Rasa takut terjatuh sering membuat lansia membatasi aktivitas mereka, yang justru mempercepat hilangnya massa otot karena tubuh menjadi semakin jarang digunakan. Kenapa sarkopenia bisa terjadi? Ada beberapa faktor utama yang memicu kondisi ini. Penurunan hormon pertumbuhan seperti testosteron dan hormon pertumbuhan manusia HCG yang berperan penting dalam mempertahankan massa otot. Menurunnya kemampuan tubuh menyerap protein seiring bertambahnya usia. Meskipun Anda makan cukup, tubuh Anda mungkin tidak memanfaatkan nutrisi secara maksimal untuk membangun otot. Kurang aktivitas fisik, terutama olahraga kekuatan. Otot yang jarang digunakan akan menyusut secara alami. Peradangan kronis dalam tubuh yang terjadi seiring penuaan, inflammaging yang mempercepat kerusakan otot, stres oksidatif yang merusak sel-sel otot. Namun, ada satu kabar baik yang harus Anda ketahui. Sarkopenia bukanlah akhir cerita. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa dengan nutrisi yang tepat dan aktivitas fisik teratur, proses kehilangan otot ini dapat diperlambat, bahkan dibalik. Anda tidak perlu menerima kehilangan otot sebagai takdir yang tidak terelakkan. Setiap orang berhak menjalani masa tua yang kuat, mandiri, dan sehat. Dan semua itu bisa dimulai hari ini, hanya dengan mengetahui langkah-langkah yang benar dan mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Dalam bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa tubuh kita kehilangan otot ketika usia bertambah dan bagaimana cara menghentikan proses ini sebelum menjadi terlalu parah. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa semakin tua usia kita, tubuh terasa semakin lemah? Mengapa hal-hal yang dulu mudah, seperti mengangkat belanjaan, naik tangga, atau berdiri dari kursi, sekarang mulai terasa berat? Semua ini bukan hanya karena usia bertambah. Ada proses biologis dan fisiologis kompleks yang terjadi di balik layar tubuh kita. Mari kita pahami mengapa otot kita menyusut seiring bertambahnya usia. Penurunan hormon penting. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai menghasilkan lebih sedikit hormon penting yang menjaga massa otot, seperti testosteron, penting untuk regenerasi otot, baik pada pria maupun wanita. Hormon pertumbuhan manusia, HCG, yang membantu memperbaiki dan membangun jaringan otot, IGF-1,
insulin-like growth factor 1 yang mendukung sintesis protein otot. Saat hormon-hormon ini turun, tubuh tidak lagi merespons sinyal untuk membangun otot seefisien sebelumnya. Inilah salah satu penyebab utama mengapa orang yang lebih tua mudah kehilangan kekuatan. Menurunnya efisiensi penyerapan protein. Meskipun Anda makan cukup protein, tubuh lansia memiliki kemampuan lebih rendah dalam memproses dan menyerap protein menjadi blok pembangun otot asam amino. Proses yang disebut sintesis protein otot menjadi lebih lambat. Artinya, kebutuhan protein harian lansia lebih tinggi dibandingkan orang muda. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang di atas usia 50 tahun memerlukan sekitar 2 hingga 1,5 gram protein per kilogram berat badan per hari untuk mencegah hilangnya massa otot. Namun, sayangnya, banyak orang dewasa yang lebih tua tidak mencapai asupan ini. Kurang aktivitas fisik, gunakan atau hilangkan. Itulah hukum otot. Otot kita didesain untuk bergerak. Ketika Anda jarang menggunakannya, tubuh menganggap otot tidak lagi diperlukan dan mulai menguranginya. Banyak orang tua menjadi lebih pasif karena rasa sakit di persendian, takut jatuh, penyakit kronis yang membatasi gerakan, kehilangan motivasi karena kelelahan mental atau depresi. Akibatnya, otot semakin kecil, kekuatan berkurang, dan tubuh semakin rentan jatuh, peradangan kronis, inflammaging. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung mengalami tingkat peradangan rendah yang kronis. Proses ini disebut inflammaging. Peradangan kronis menyebabkan otot lebih cepat rusak, menghambat proses pemulihan otot, memicu gangguan metabolisme seperti diabetes yang semakin memperparah hilangnya otot. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan tingkat inflamasi tinggi lebih cepat kehilangan massa otot daripada mereka dengan tingkat inflamasi rendah atau stres oksidatif. Setiap hari tubuh kita menghasilkan radikal bebas, molekul tidak stabil yang merusak sel, termasuk sel otot. Ketika muda, tubuh memiliki cukup antioksidan alami untuk menangkal kerusakan ini. Namun, seiring bertambahnya usia, pertahanan antioksidan menurun, sementara kerusakan akibat radikal bebas meningkat. Ini disebut stres oksidatif. Hasilnya, otot menjadi lebih mudah rusak. Proses regenerasi otot melambat, otot semakin kecil dan lemah. Perubahan sistem saraf. Selain otot, sistem saraf kita juga mengalami penuaan. Saraf yang mengendalikan otot dapat menurun jumlah dan fungsinya. Ketika saraf ini hilang, otot yang sebelumnya dikendalikan oleh saraf tersebut menjadi tidak aktif dan akhirnya menyusut. Hal ini disebut denervasi otot. Inilah mengapa banyak lansia merasa sulit mengontrol gerakan halus, kehilangan keseimbangan. Otot lebih cepat lelah meskipun hanya melakukan aktivitas ringan. Kesimpulan, semua faktor di atas bekerja bersama-sama membuat tubuh lansia lebih sulit mempertahankan massa otot. Ini bukan sekadar karena Anda menua, melainkan hasil dari perubahan kompleks yang terjadi di dalam tubuh. Namun, kabar baiknya adalah proses ini bisa dilawan. Penelitian modern telah membuktikan bahwa kombinasi pola makan yang tepat, olahraga teratur, dan gaya hidup sehat dapat memperlambat bahkan membalikkan proses kehilangan otot. Jangan pernah berpikir bahwa melemahnya tubuh adalah takdir yang tidak bisa diubah. Karena faktanya, Anda bisa tetap kuat, bugar, dan mandiri di usia berapapun. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kabar baik yang mungkin menjadi harapan besar bagi banyak orang. Sarkopenia bukan takdir yang tidak bisa diubah. Mungkin Anda mulai merasa khawatir setelah mengetahui bagaimana sarkopenia bekerja diam-diam di dalam tubuh. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah semua ini bisa dicegah? Apakah saya hanya harus menerima kenyataan bahwa tubuh saya akan semakin lemah seiring bertambah usia? Jawabannya adalah tidak. Berita baiknya, dunia medis modern kini memahami bahwa sarkopenia bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Dulu,
Kehilangan otot dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari proses penuaan. Namun, penelitian ilmiah beberapa dekade terakhir telah mengubah pandangan ini secara drastis. Penelitian yang membuka harapan. Salah satu penelitian paling mencengangkan datang dari Harvard Medical School dan McMaster University. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa 91% orang berusia di atas 70 tahun berhasil meningkatkan massa otot mereka hanya dalam waktu 6 minggu. Mereka tidak mengonsumsi obat mahal atau melakukan operasi, hanya dengan memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Penelitian lain dari Tufts University juga menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan kaya protein dan antioksidan serta melakukan latihan kekuatan ringan berhasil meningkatkan massa otot, mengurangi risiko jatuh hingga 50%, merasakan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Ini membuktikan satu hal penting: hilangnya massa otot bukanlah proses yang tak terelakkan. Nutrisi, senjata paling kuat. Banyak orang berpikir obat adalah solusi. Namun faktanya, para ahli sepakat bahwa nutrisi adalah senjata paling kuat melawan sarkopenia. Bahkan pada banyak kasus, nutrisi bisa memberikan hasil lebih baik daripada obat-obatan, terutama bagi lansia yang tidak dapat menjalani terapi fisik intensif. Mengapa nutrisi sangat berpengaruh? Protein berkualitas tinggi memperbaiki dan membangun jaringan otot. Antioksidan melindungi sel otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Lemak sehat seperti omega 3 mengurangi peradangan yang merusak otot. Vitamin dan mineral tertentu seperti magnesium, zat besi, vitamin D, vitamin B12 mendukung fungsi otot optimal. Dengan pola makan yang tepat, Anda bisa memperlambat hilangnya otot, membantu membangun kembali massa otot yang hilang, meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh, menjaga kemandirian Anda lebih lama. Usia bukan penghalang. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah berpikir, saya sudah terlalu tua untuk membangun otot. Itu salah besar. Penelitian menunjukkan bahkan orang yang berusia puluhan masih bisa meningkatkan massa otot mereka secara signifikan. Tentu, prosesnya mungkin tidak secepat orang muda, tapi setiap gram otot yang Anda bangun kembali akan membuat perbedaan besar. Anda lebih mudah bangun dari kursi, Anda lebih stabil saat berjalan, Anda lebih percaya diri karena tubuh terasa lebih kuat. Risiko jatuh dan patah tulang berkurang drastis. Anda punya kendali. Yang terpenting, kesehatan otot Anda ada di tangan Anda sendiri. Anda tidak perlu menunggu sampai jatuh atau tidak bisa berdiri dari kursi. Anda bisa mulai hari ini, di rumah Anda sendiri, dengan langkah-langkah sederhana yang bisa membuat perubahan besar di masa depan Anda. Dalam bagian berikutnya, saya akan membagikan kepada Anda 9 jenis makanan luar biasa yang terbukti secara ilmiah membantu mencegah dan bahkan membalikkan sarkopenia. Makanan-makanan ini mungkin sudah ada di dapur Anda, dan Anda hanya perlu tahu cara menggunakannya dengan benar. Bersiaplah, karena apa yang Anda makan bisa menentukan kekuatan, kemandirian, dan kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari video ini. 9 makanan luar biasa yang telah terbukti secara ilmiah membantu mencegah, bahkan membalikkan, sarkopenia. Yang luar biasa, makanan-makanan ini bukanlah suplemen mahal atau obat-obatan yang sulit ditemukan. Sebagian besar mungkin sudah ada di dapur Anda. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Beras merah, brown rice, sumber energi stabil untuk otot. Banyak orang Indonesia lebih suka nasi putih. Namun, nasi putih telah kehilangan banyak serat, vitamin, dan mineral karena proses penggilingan. Berbeda dengan beras merah, yang masih memiliki lapisan dedak dan germ yang kaya nutrisi. Mengapa beras merah penting bagi otot? Karbohidrat kompleks di dalamnya memberikan energi yang dilepaskan secara perlahan. Ini penting
agar tubuh anda memiliki energi stabil sepanjang hari, terutama jika anda ingin tetap aktif meski usia bertambah. Beras merah kaya akan magnesium, mineral yang penting untuk kontraksi otot dan mencegah kram otot. Banyak lansia yang sering mengalami kram malam hari karena kekurangan magnesium. Mengandung vitamin B, khususnya vitamin B12, yang mendukung pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Kekurangan B12 dapat menyebabkan kelemahan otot dan masalah koordinasi. Beras merah juga membantu menjaga kadar gula darah stabil, mencegah rasa lemas akibat lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Cara mengonsumsi: ganti nasi putih dengan nasi merah setidaknya 2-3 kali seminggu. Anda bisa memasaknya seperti nasi biasa atau mencampurkannya dengan beras putih untuk rasa yang lebih ringan. 2. Quinoa, sumber protein lengkap dari tumbuhan. Di Indonesia, quinoa memang belum sepopuler beras. Namun, bagi kesehatan otot, quinoa adalah salah satu makanan super terbaik. Keunggulan quinoa merupakan protein lengkap, artinya mengandung semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot. Mudah dicerna, sangat cocok bagi lansia yang mungkin memiliki masalah pencernaan. Kaya serat, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mendukung kesihatan usus. Mengapa stabilitas gula darah penting? Fluktuasi kadar gula darah dapat menyebabkan kelelahan otot dan rasa lemas. Quinoa membantu mencegah ini dengan melepaskan energi secara perlahan. Quinoa juga kaya magnesium, zat besi, dan vitamin B. Zat besi penting karena membawa oksigen ke otot, sedangkan vitamin B membantu metabolisme energi. Cara mengonsumsi: rebus quinoa dan gunakan sebagai pengganti nasi, campuran salad, atau tambahkan ke sup. Teksturnya kenyal dan rasanya netral, mudah dipadukan dalam berbagai hidangan. 3. Kacang kenari, walnuts, pelindung otot anti peradangan walnut. Mungkin tidak sepopuler kacang tanah di Indonesia, tetapi kacang ini memiliki manfaat luar biasa untuk otot Anda. Walnut kaya akan asam lemak omega 3 yang membantu mengurangi peradangan. Peradangan kronis adalah musuh otot karena mempercepat kerusakan jaringan otot. Antioksidan seperti vitamin E dan polifenol melindungi sel otot dari stres oksidatif yang dapat menyebabkan otot lemah. Sumber protein nabati yang baik. Selain itu, walnut membantu menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang dalam kadar tinggi dapat mempercepat kerusakan otot. Cara mengonsumsi: konsumsi sekitar segenggam walnut, sekitar 28 gram setiap hari. Anda bisa menambahkannya ke salad, yogurt, atau sekadar dimakan sebagai camilan sehat. Blueberry, antioksidan kuat penjaga otot. Blueberry sering dijuluki superfood karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Warna biru keunguan yang indah berasal dari antosianin, zat antioksidan yang sangat kuat. Manfaat blueberry untuk otot: membantu mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Ini sangat penting bagi lansia yang biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Mengurangi peradangan yang bisa mempercepat kerusakan otot. Kaya vitamin C, penting untuk pembentukan kolagen, yang membantu menjaga kekuatan dan elastisitas otot serta jaringan ikat. Mengandung kalium yang mendukung fungsi otot dengan membantu menyeimbangkan cairan dalam sel otot. Selain manfaat untuk otot, penelitian menunjukkan blueberry juga membantu meningkatkan daya ingat dan kesehatan otak, menurunkan tekanan darah, melindungi kesehatan jantung. Cara mengonsumsi: konsumsi sekitar 1 cangkir blueberry per hari. Anda bisa memakannya langsung, menambahkannya ke oatmeal, yogurt, atau smoothie. Atau segar ataupun beku, keduanya sama bermanfaat. Liuk biji rami, flax seeds, kecil, namun hebat untuk otot. Biji rami atau flax seeds
Mungkin berukuran kecil, tetapi kandungan nutrisinya luar biasa. Keunggulan flax seeds, sumber tinggi asam lemak, omega 3 nabati, ALA, yang membantu mengurangi peradangan. Mengandung lignan, senyawa antioksidan yang melindungi sel otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Tinggi serat, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung penyerapan nutrisi penting untuk otot. Mengandung protein nabati yang mendukung pembentukan otot. Sistem pencernaan yang sehat sangat penting, karena penyerapan protein dan nutrisi lain untuk membangun otot dimulai dari usus. Flax seeds membantu menjaga kesehatan usus. Cara mengonsumsi: konsumsi 1 buah sendok makan flax seeds setiap hari. Hancurkan atau giling sebelum makan karena biji utuh cenderung melewati sistem pencernaan tanpa dicerna. Taburkan ke oatmeal, smoothie, yogurt, atau adonan kue. Keju cottage, sumber protein malam hari. Keju cottage mungkin belum terlalu populer di Indonesia, tetapi ini adalah salah satu sumber protein terbaik untuk melindungi otot, terutama saat tidur. Mengapa keju cottage penting? Mengandung casein protein, yaitu protein yang dicerna lambat. Ini memastikan tubuh menerima aliran asam amino yang stabil selama beberapa jam, terutama saat tidur. Sangat tinggi protein, sekitar 25 gram per cangkir. Ini membantu memperbaiki otot yang rusak selama aktivitas sehari-hari. Kayak kalsium, mendukung kontraksi otot dan kesehatan tulang. Ini penting karena lansia berisiko lebih tinggi terkena osteoporosis. Mengandung vitamin B12, penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah. Saat tidur, tubuh kita dalam keadaan puasa panjang. Tanpa asupan nutrisi, otot bisa mulai rusak. Casein membantu menghambat pemecahan otot di malam hari. Cara mengonsumsi: konsumsi keju cottage alami tanpa tambahan gula. Bisa ditambahkan buah beri, kacang, walnut, atau sedikit madu untuk rasa. Ideal dikonsumsi 3-4 kali seminggu, terutama sebelum tidur. Yogurt Yunani, Greek yogurt, penjaga otot yang luar biasa. Greek yogurt memiliki konsentrasi protein lebih tinggi dibanding yogurt biasa, karena sebagian besar cairan whey telah disaring. Keunggulan Greek yogurt: mengandung hingga 20 gram protein dalam 110 gram porsi. Dicerna lambat, sangat baik untuk pemulihan otot, terutama saat tidur. Mengandung probiotik yang menjaga kesehatan usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting. Kaya kalsium, vitamin D, dan fosfor yang mendukung kekuatan otot dan tulang. Mengandung sedikit kreatin alami, senyawa yang membantu produksi energi di otot. Banyak lansia mengalami radang ringan yang mempercepat kerusakan otot. Probiotik dalam Greek yogurt membantu mengurangi peradangan dengan menjaga keseimbangan bakteri usus. Cara mengonsumsi: pilih Greek yogurt tanpa tambahan gula. Tambahkan buah beri, kacang-kacangan, atau sedikit madu. Konsumsi 3 kali seminggu, terutama di malam hari. Ikan berlemak, fatty fish, rahasia omega 3 untuk otot kuat. Ikan berlemak seperti salmon, sardin, makarel, dan tuna adalah sumber protein berkualitas tinggi dan asam lemak. Omega 3, EPA, dan DHA. Manfaat ikan berlemak: omega 3 membantu meningkatkan sensitivitas otot terhadap protein, membuat tubuh lebih efisien dalam membangun otot, mengurangi peradangan yang sering mempercepat kerusakan otot. Kaya vitamin D, mendukung fungsi otot dan kesehatan tulang, memberikan asam amino esensial yang penting untuk regenerasi otot. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi ikan berlemak 2 kali seminggu mengalami penurunan kehilangan kekuatan otot dan fungsi
kolesterol, atau masalah kesehatan lain. Padahal, protein hewani rendah lemak adalah salah satu pengaruh terpenting untuk mempertahankan otot. Mengapa penting? Mengandung leucin, asam amino kunci yang mengaktifkan jalur mTOR, pemicu utama sintesis protein otot. Memberikan kreatin alami yang mendukung kekuatan dan pemulihan otot. Sumber zat besi, seng, dan vitamin B penting untuk membawa oksigen ke otot dan menjaga metabolisme energi. Penelitian di McMaster University menunjukkan bahawa lansia yang mengonsumsi protein cukup, bahkan dengan olahraga ringan, mengalami peningkatan massa otot lebih signifikan dibandingkan mereka yang kekurangan protein. Contoh sumber lean protein: dada ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, ikan putih, kakap, gurame, tahu dan tempe. Untuk yang vegetarian, telur putih, telur terutama. Cara mengonsumsi: sebarkan asupan protein sepanjang hari, bukan hanya satu kali makan besar. Idealnya, konsumsi lean protein 2-3 kali seminggu atau lebih sesuai kebutuhan tubuh anda. Kesimpulan ke-9 makanan di atas bukanlah makanan ajaib yang langsung bekerja dalam semalam. Namun jika dikonsumsi secara rutin, mereka dapat menjadi perisai terbaik melawan sarkopenia, membantu anda tetap kuat, sehat dan mandiri meski usia terus bertambah. Ingat, apa yang anda makan hari ini akan menentukan kekuatan dan kebebasan anda esok hari. Jangan tunggu sampai tubuh anda terlalu lemah. Mulailah sekarang. Di bahagian selanjutnya, kita akan merangkum langkah-langkah penting dan mengajak anda melakukan tindakan nyata untuk melindungi otot anda. Bayangkan hidup anda 5, 10 atau bahkan 20 tahun ke depan. Apakah anda ingin bangun setiap pagi dengan rasa kuat, mampu berjalan sendiri, menikmati waktu bersama keluarga, melakukan aktivitas tanpa rasa sakit atau ketakutan akan jatuh? Atau apakah anda ingin melewati hari dengan tubuh yang lemah, kesulitan bangkit dari kursi, atau bahkan memerlukan bantuan hanya untuk berdiri? Pilihan itu ada di tangan anda. Hari ini, anda sudah memiliki pengetahuan penting. Sarkopenia bukan takdir. Anda tidak harus pasrah. Kehilangan otot hanya karena usia bertambah. Anda tidak perlu menunggu hingga tubuh benar-benar lemah atau mengalami jatuh yang mengubah hidup anda. Sekaranglah waktu yang tepat untuk bertindak. Kesimpulan langkah-langkah penting. Mari kita rangkum apa yang telah anda pelajari. Sarkopenia adalah penyakit nyata, bukan sekadar penuaan biasa. Ini mencuri kekuatan, keseimbangan, dan kemandirian anda secara perlahan. Hilangnya otot dapat dicegah dan bahkan dibalik. Penelitian membuktikan bahwa nutrisi dan aktivitas fisik yang tepat dapat mengembalikan massa otot, bahkan pada usia di atas 80 tahun. 9 makanan luar biasa, seperti beras merah, quinoa, walnut, blueberry, flax seeds, keju cottage, Greek yogurt, ikan berlemak, dan protein rendah lemak telah terbukti membantu melawan sarkopenia. Anda tidak sendirian. Banyak orang seusia anda berhasil mempertahankan kekuatan mereka dengan langkah-langkah sederhana. Anda juga bisa, jangan tunda lagi. Ingat, semakin lama anda menunda, semakin besar kemungkinan kerusakan otot yang terjadi, dan semakin sulit memperbaikinya. Setiap sendok makanan yang anda masukkan ke dalam tubuh bukan hanya sekadar mengenyangkan. Ia bisa menjadi penyelamat otot yang menjaga anda tetap kuat, aktif, dan mandiri. Mulai hari ini, tanyakan pada diri anda setiap kali makan. Apakah makanan ini membantu otot saya tetap kuat? Apakah ini memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh saya untuk terus bergerak bebas? Apakah saya melakukan yang terbaik agar tidak menjadi lemah sebelum waktunya? Berbagi dan menginspirasi orang lain. Banyak orang di sekitar anda mungkin belum tahu bahwa kehilangan otot bisa dicegah.
Mungkin orang tua Anda, pasangan Anda, sahabat Anda, atau bahkan Anda sendiri pernah berpikir kelemahan adalah hal biasa di usia lanjut. Tapi kini Anda tahu kebenarannya. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Karena bisa saja, informasi sederhana ini menjadi penyelamat hidup mereka. Ajak tindakan nyata. Jangan hanya berhenti pada menonton video ini. Lakukan perubahan nyata. Mulailah dengan satu langkah sederhana. Ganti sebagian nasi putih Anda dengan nasi merah. Tambahkan Greek yogurt ke menu sarapan Anda. Konsumsi ikan berlemak 2 kali seminggu. Taburkan flax seeds ke oatmeal atau smoothie Anda. Langkah kecil ini, jika dilakukan rutin, akan membuat perbedaan besar. Bukan hanya bagi tubuh Anda, tetapi juga bagi rasa percaya diri dan kemandirian Anda. Pesan inspiratif, Anda layak menikmati masa tua yang penuh kebebasan, kekuatan, dan kebahagiaan. Jangan biarkan sarkopenia mencuri masa depan Anda, karena kekuatan otot bukan hanya soal fisik, itu juga soal harga diri, kebebasan, dan kualitas hidup. Ingatlah selalu, masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Di video kami berikutnya, kami akan membagikan 3 kebiasaan pagi sederhana yang bisa menambah tahun-tahun berharga dalam hidup Anda. Dan beritahu kami di kolom komentar. Dari 9 makanan penyelamat otot tadi, mana yang akan Anda coba lebih dulu? Ceritakan pengalaman Anda. Siapa tahu kisah Anda bisa menginspirasi orang lain. Mari kita lawan sarkopenia bersama-sama. Demi hidup yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bermakna.